semua, bagaimana kabar kalian? Kak Eli harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui menonton bersama di rumah kalian masing-masing. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu Yesus Kupanggil, kemudian kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita saksikan bersama-sama cerita firman Tuhan berikut ini. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 orang muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus membiarkan mereka di situ, lalu ia berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang sama juga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Teladan untuk senantiasa berdoa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, hendaknya mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41a. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian memahami apa yang sudah kita saksikan bersama-sama? Nah, Kak Eli akan memberikan 5 pertanyaan buat kalian semua. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Mengapa Tuhan Yesus berdoa? Karena Tuhan Yesus meminta pertolongan kepada Bapa di sorga, karena Tuhan Yesus akan menghadapi saat-saat yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika Tuhan Yesus berdoa? Apa, ayo? Murid-murid tertidur, mungkin karena mereka mengantuk. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa kita harus berdoa? Yang terpenting karena kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berdoa. Yang kedua, untuk meminta pertolongan Tuhan dan mengucapkan syukur atas kasih dan berkat Tuhan. Serta yang ketiga adalah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan yang keempat, kapan kita seharusnya berdoa? Kapan? Kita berdoa kapan saja, setiap saat. Pada waktu kita bangun pagi, pada waktu kita akan berangkat ke sekolah, pada waktu kita akan makan, selesai makan, akan melakukan perjalanan, pada waktu kita bersyukur, pada waktu kita akan melakukan berbagai macam hal. Sebaiknya kita berdoa karena kita mau bersama-sama belajar menjadikan doa itu sebagai kegemaran kita, sebagai kesukaan kita. Saya suka berdoa. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima buat kalian semua. Sudahkah adik-adik berdoa? Pertanyaannya kalian jawab masing-masing ya. Sudahkah kalian berdoa? Apakah kalian mau menjadikan doa sebagai kesukaan, kegemaran? Karena kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalian jawab masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berdoa. Kami mau belajar berdoa setiap saat, dikala kami sedih maupun kami senang. Kami mau belajar berdoa dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk seluruh waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya senang berdoa. Berdoa
karena hari ini kita mau komitmen, kita mau bersama-sama belajar berdoa sebagai kegemaran kalian, maka tugas kalian adalah belajar berdoa. Bersama-sama berdoa. Kirim rekaman doa kalian kepada kakak-kakak kelas, atau kalian yang sudah ada di kelas besar, sudah bisa menulis dengan baik, kalian boleh tulis di atas kertas doa kalian, kemudian kalian foto, kalian berikan kepada kakak-kakak kelas di sekolah minggu kalian ya. Mari kita menjadikan doa sebagai kegemaran, sebagai hobi kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkannya, kita perlu meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.